Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonel 88. Nah teman-teman semuanya, mencoba saya post ulang salah satu unit. Ini punya customer saya yang dulunya beli di saya sekitar 2 tahun yang lalu lah. Kita lihat pemakaiannya seperti apa, dan memang sudah teman-teman bisa lihat part yang dipasang ini sudah lumayan banyak. Dulu beliau itu beli di saya itu paket di 100 berapa ya, dulu memang sih masih murah karena ini unitnya tahun 2013. Karena berhubungan 2013 memang sekarang sudah tidak ada lagi. Memang dulunya sudah pakai facelift Thailand juga, hanya memang untuk di bagian kaki-kakinya masih belum pakai pelek baru sama ban baru ini. Ini penampilannya oke banget. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih kebingungan, yang ingin membeli mobil, pengen membuat modifikasinya seperti apa, nah makanya ini saya tunjukkan ke teman-teman. Dan itu juga nanti akan saya review juga, itu pesanan dari Medan. Kalau ini punya customer saya, beliau masih di Jakarta juga sih tinggalnya. Nah, teman-teman saya kasih lihatnya nih. Nah, di bagian depannya ini, memang ini sudah dari dulu memang sudah saya pasang paket bumper facelift Thailand. Hanya nanti di bagian mesinnya juga ada perubahan banyak pokoknya ini. Pokoknya teman-teman nonton terus video ini sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari Autonel 88. Teman-teman, nah untuk bumper ini, jadi dulu beliau ngorder ke saya memang sudah yang facelift Thailand, dan juga lampunya ini sudah yang model Froji. Jadi kalau facelift Thailand itu dia ada 2 versi. Ada yang satu versinya yang model lampunya masih halogen, dan ada juga yang model lampunya yang sudah Froji. Kalau ini dia sudah proyektor dan juga sudah ada DRL-nya ya. Kalau dulu dari memang beliau beli di saya itu lampunya itu masih yang Froji yang masih standarnya. Hanya ini Frojinya sudah diganti. Jadi warna cincinnya itu warna biru di bagian dalam. Ya kalau bisa lihat memang Frojinya agak lumayan mahal karena memang untuk jangkauan tembakan itu cakep banget. Dan juga untuk di bagian lampu kotanya ini ya, warnanya itu warna kuning dan sudah diganti juga. Wah, untuk harga mah udahlah lumayan mahal. Memang beliau itu seleranya tinggi ya. Dari dulu memang mobil Vios Limo. Saya nggak tahu kenapa, padahal uangnya banyak. Ya mungkin kalau misalkan beliau beli yang X pribadi ya, untuk Gen 3 ini kalau dulu itu yang 2013 ya, dulu kalau nggak salah beliau beli saya itu di tahun 2019 atau 2020-an lah ya, masih ya. Kalau yang pemakai X pribadi selain PT itu harganya masih di atas 100 up. Kalau dulu ini harganya masih di 67,5 kalau nggak salah, di tahun 2019 atau 20-an lah, 67,5. Tapi beliau upgrade-nya lumayan banyak. Ini upgrade-nya kalau nggak salah ini habis sekitar 40 jutaan lah. Nah, tambahannya di sudah dipasang dengan Froji yang baru. Kemudian untuk di bagian lampu kotanya juga di sini ya sudah dipasang dengan yang baru juga. Wingletnya juga ini memang dulunya sudah saya pasang wingletnya juga, hanya di sini beliau sudah menambahkan dengan warna karbon. Memang keren banget kesannya. Fog lampnya memang dari bawaan sama DRL-nya ya. Nah teman-teman, nah beliau ini juga tambah nih kamera di bagian depan. Ada kamera di bagian depan. Nah untuk di bagian kap mesinnya ini beliau ini sudah kasih karbon. Memang karbon ringan, hanya ini tetap masih bahan bawaannya ya, bahan besi ya, bahan kaleng dari bawaannya. Hanya di atasnya dikasih karbon yang kualitas yang lebih bagus. Kalau karbon yang kualitas yang kurang bagus ya, cutting sticker ya, dia akan mudah ngegeletek karena di bagian kap mesin ini sering panas. Coba saya tunjukin ke teman ini mesinnya ya. Tahu, coba lihat. Ini mantep ini. Paket. Nah, coba kita. Wow, mesinnya sudah di-upgrade. Oh iya. Dia agak ditarik ke atas. Nah ini dia, mantap. Untuk di bagian mesinnya sudah direstorasi. Ini wow, ini memang cocoknya buat balap sama buat ngedrip.
karena untuk di bagian filternya ini sudah diganti dengan model turbo Arturo. Jadi bagi teman-teman yang mau pakai knalpot racing, kalau misalkan pakai yang filter yang seperti gini, itu pasti suaranya itu madep banget, keluar banget suaranya. Terus juga sudah ada roll bar juga ya, yang mengikat mulai dari samping sini sampai ke samping sana ya. Jadi dia untuk di bagian filternya juga ini, untuk pipa-pipa apa namanya pengisian bensin ke dalam mesin sudah diganti juga, semuanya aftermarket. Ini lumayan ini. Lumayan harganya. Nah, untuk di bagian akinya juga di sini tuh. Jadi dia untuk di bagian akinya kan, kalau biasanya kalau tidak kita memakai yang apa namanya perangkat seperti ini, kita itu cuma ditempel-tempel aja. Tapi ini sudah diganti ya, teman-teman. Tuh, jadi dia sudah rapi banget. Jadi untuk pengapiannya ini sudah safety. Tambahannya sudah lumayan banyak. Nah, jadi kalau teman-teman kalau misalkan pengen bikin seperti ini juga bisa banget. Tutup olinya juga sudah diganti dengan warna biru, punya TRD. Ini juga di bagian tutup radiator juga punya TRD. Jadi beliau tuh senangnya itu di bagian ini biar lebih keluar warnanya, senangnya dengan warna-warna biru, cakep. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman di bagian mesinnya yang sudah direstorasi ya sama Om Endang. Ini juga sudah ditambah bagian begitu, ini nggak cepet menggeletek tuh, banget cakep. Wow. Nah, yang lebih menarik lagi ini nih di bagian peleknya pakai yang TE37. Ini beliau ganti dengan pelek yang baru, sama ini dicatnya dengan warna merah. Bannya pakainya yang GTR radial, profilnya pakainya yang 205/50 ring 16. Mantap memang. Memang kalau ban yang model slip seperti gini memang dia keren teman-teman, karena yang bunganya itu besar-besar ya. Hanya kalau misalkan di jalan tol itu kalau kecepatan tinggi memang agak sedikit berisik. Tapi kalau untuk gigitan itu bila kita ngerem dia itu ngegigit banget. Seperti ini memang cocoknya dia buat ngedrift sama buat pakai balap. Wow. Spion emang Ritek sudah dari dulu pasang dari saya. Ini wiper udah diganti sama beliau. Nah, ini di sini beliau kasih karbon. Bodi kit samping. Jadi perpaduannya depannya pakai facelift Thailand. Sama dulu siapa drive 68. Di sini beliau ada dikasih saringan-saringan buat aerodinamis ya, biar masuk angin ke dalamnya. Ya sebenarnya itu sih hanya buat variasi aja. Nah, ada juga di sini beliau tambahkan sendiri juga, karena mungkin beliau ada 3 mobil. Jadi biar nggak lecet mobil di samping, jadi dikasih untuk perkat di bagian samping pintu ya, biar nggak lecet pintu yang mobil ini maupun yang mobil yang ada di bagian samping. Keren, kaca film ya. Nah, ini tutup ini juga beliau tambah lagi sendiri. Nah, untuk di bagian pelek belakang, jadi memang kalau misalkan yang tipe Vios tipe E dan juga yang tipe Limo, memang dia di belakangnya aja belum ada double disc ya, belum ada cakramnya. Tapi di sini beliau itu kasih seperti cover, tapi dia itu kayak cakram ya, kayak disc cakram. Cat warna merah biar balance sama yang di depan. Keren, memang peleknya ini memang bagus banget. Jadi cocok warna abu-abu sama warna emas ya, warna emas. Pakainya TE37. Nah, untuk di bagian belakang, nah kalau di bagian belakang sih tidak ada perubahan. Dari dulu ini saya pasang semua ductile-nya, strip hiu, kaca film. Hanya emblem, ini emblem dulu ini masih warna chrome. Hanya beliau sudah ngecat dengan warna hitam. Dulunya di sini juga saya pasang trunklitnya warna chrome, biar lebih sangar kali ya. Jadi dipasangnya dengan warna diganti dengan warna chrome, sama emblem ini sudah diganti dengan warna merah. Memang beliau tuh lebih seneng otomotif. Jadi tangannya gatel tiap hari pengennya upgrade mobil. Ini beliau tambahkan sendiri. Body kit emang saya pasang dulu sama sensor parking, sama kamera mundur belakang. Nah, yang diganti sama beliau sendiri ada di bagian knalpot. Wah, ini knalpotnya besar banget di belakang. Oh, ini knalpotnya full. Diganti sampai ke bagian katalis depan itu
satu gelondongan dicopot semua. Kayaknya suaranya keren ya. Coba kita tes ya. Suaranya keren, kenceng, karena ini banyak warga, jadi takut berisik. Jadi cukup segitu aja. Tapi kayaknya ini kalau misalkan dibuat untuk kontes, di tol, kalau kecepatan tinggi pasti keluarnya, suaranya itu pasti gahar banget. Ya, cakep teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau di bagian dalamnya sih coba kita lihat, ada perubahan nggak? Nah, ini dia di bagian dalam. Ini tas beliau sama sendal. Tadi mobilnya saya culik, saya bilang ini saya bikin konten dulu karena supaya untuk subscriber Autonet 88 supaya bisa melihat dan menilai ya bagaimana kualitas mobil yang sudah 2 tahun pemakaian oleh customernya. Jadi untuk di bagian dalam teman-teman sepertinya tidak ada perubahan. Ini joknya, motifnya yang saya bikin seperti ini, model corak-corak 2020 dulu ya. Modelnya model coklat. Model apa sih ini? Ini lebih ke warna abu-abu sama hitam ya. Jadi perpaduan 2 warna. Double din-nya dulu itu belum zaman yang 10 in ya. Jadi masih model dengan zaman yang 7 in. Di sini dikasih cover biar kalau terkena pancaran matahari jadi masih terlihat di bagian double din-nya ya. Ada pelindung payung di atasnya ya. Nah, dulu itu masih belum zaman cat door trim. Jadi itu masih standaran bawaannya ya. Kalau untuk di bagian pintu, dashboard. Nah, setirnya di sini saya ganti dengan setir Vios G. Ini satu gelondongan semua saya gantikan. Biasanya yang kita upgrade itu hanya yang di bagian tengah aja yang kita ganti. Tapi ini kita ganti orinya ya. Ori langsung Vios copotan. Bukan Vios ini, punya Yaris, sorry. Punya Yaris dulu saya ganti. Nah, saya custom, tapi di sini nggak saya pasang plafon. Nah, kurang lebih seperti ini di bagian dalamnya. Masih mantep. Jos pokoknya. Oke, teman-teman. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini kondisi mobil yang dulunya beli di Autonet 88 ya. Bagi teman-teman yang ingin memesan unit seperti gini, yang contoh seperti ini juga bisa banget. Ini kurang lebih kalau saya bikin sekarang, pelek baru, ban baru, ini kurang lebih habisnya di 115 jutaan lah ya. Tapi dengan unitnya di atas ini pastinya 2014, karena 2013 itu sudah tidak ada lagi unitnya ya. Untuk teman-teman yang ingin memesan bisa banget offline maupun online. Teman-teman kalau untuk yang offline tinggal datang aja langsung ke Pool Bluebird Palmera Jakarta Selatan ya. Alamatnya kita di Jalan Kemandoran 2 nomor 60. Di pas banget di belakang gedung MPR sama gedung GBK ya, dekat Pasar Palmera. Bila teman-teman kesulitan untuk datang ke sini, tinggal DM saja langsung. Nomor teleponnya saya tulis di bagian deskripsi, nanti akan saya berbagikan Sherlock supaya memudahkan teman-teman untuk datang ke lokasi. Untuk teman-teman yang ingin membeli secara online, gampang banget teman-teman, tinggal kirimkan KTP, booking 5 juta rupiah, lalu kita pilihkan unit sesuai yang teman-teman inginkan mulai dari tahun dan warna. Habis itu langsung kita naikkan ke bengkel, kita periksa ke kaki, mesin, engine, kita tune up secara keseluruhan, tune up besar. Dipastikan mobil yang kita jual ini bukan X laka dan X banjir. Semua mobil yang kita jual yang di sini itu semuanya X normal. Bila X banjir dan X laka itu kita jualnya terpisah ya. Itu dijual apa adanya dan dilelang, minimal beli 5 unit, tidak boleh beli per 1 unit seperti. Jadi teman-teman semuanya aman ya. Pokoknya kalau Bluebird, X Bluebird mah pasti terpercaya semuanya, karena Bluebird ini usianya juga sudah lumayan panjang, hampir sama dengan umurnya Indonesia Merdeka. Nggak beda-beda jauh ya, 50 tahun sama 75 tahun. Teman-teman mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88.